juga, tapi saya membaca filologinya Menahem Ali itu jelas nampaknya tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Tetapi begini, saya tidak peduli itu apakah benar apa tidak, dia ada kaitan. Bagi saya yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu yang itu terganggu gitu ya. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini, merasa menindikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya itu? Ada suratnya. Nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno tuh tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal tuh ya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu ya. Gitu. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi gitu ya. Ada itu ya. Iya, ada surat menyorat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya tidak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno gitu. Nah, dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya, seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan, cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke Kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40.000, saya 40 juta, saya hanya punya 10 juta, ditempeleng katanya. Astaga. Oh, iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya yang merasa bangga banget gitu. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Kalau bisa nurunkan emas banyak di YouTube itu, Pak. Iya, bahwa kalau seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah, ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik, coba tunjukkan kepada saya, akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkanlah omongan Habib Taufik, omongan ini, semua video-video itu keluar. Semuanya video bohong. Kayak video-video tadi, enggak dihajar tuh. Gitu. Sudah disebut ini alamatnya, ini namanya, tanggal sekian ngomongnya ini sih. Enggak ada dihajar, katanya mau dihajar sendiri. Katanya, ayo keluarkan gitu. Nah, di situ saya kira kita tidak anti Habib. Habib yang baik sekali banyak di Indonesia ya toh. Kita punya Habib Quraisy Shihab, Habib Alwi Shihab, dan macam-macam banyak sekali yang selama ini jadi panutan kita, orang yang berilmu gitu ya. Tapi yang Habib-Habib yang seperti itu lalu ya kembali baik. Kita semua sudah mendengarkan ya cuplikan video bersama Pak Mahfud atau Profesor Mahfud MD ketika podcast bareng dengan Kiai Haji Said Agil Sirot ketika beliau ditanya tentang permasalahan nasabnya Habib Jebulur ini. Ya memang kalau dicermati dari apa yang disampaikan Prof Mahfud MD ini kan, Habib ini ya omdo saja, omong doang, mulutnya saja yang besar, mengaku-ngaku cucu Nabi. Padahal dari filologi ya, sejarah mereka itu tidak ada gitu loh. Mereka itu hanya membual, kalau bahasa anak muda sekarang ngecap lah. Iya, kelompok yang hanya pintar mengaku-ngaku akan tetapi bodoh dalam membuktikan. Masa logikanya begini, melawan satu orang dari sekian juta Habib, kalau memang jutaan yang ada di Indonesia ini tidak mampu, justru malah yang speak up membela mati-matian itu ya santri-santri bumi, kiai bumi kan itu kan. Ya ini realita nih, fakta ini sebenarnya ini isnarun memberitahukan kepada kita semua bahwa mereka itu jauh dari cucu Nabi kan. Entah itu dari segi filologi, ilmiah, genetika, DNA, kan gitu kan. Terus dobosnya itu sudah kelewat batas gitu loh. Masa iya dalam satu ceramah salah satu seorang Habib ini, leluhur mereka itu bisa menurunkan hujan suju, rantai emas, tapi faktanya anak cucunya itu kan dawir ke sana kemari. Dawir itu kalau istilah diperjelas itu kan ngemis lah.
minta upeti seakan-akan dia Habib sebagai zuriyah Nabi itu berhak mendapatkan itu semua, dan seseorang dipaksa untuk memberikan. Bahkan mereka tidak segan-segan menyebutkan nominal keinginannya berapa sekian, seumpama tidak dipenuhi ngamuk-ngamuk, tempeleng, terus melemparkan amplop. Biasanya kan amplopnya yang dilemparkan ke muka yang diminta itu, terus uangnya dimasukkan saku, kan ini kan lucu. Belum lagi yang ketemu santri atau kiai yang istrinya cantik, diminta kalau nggak dikasih disumpahin biar menjadi kodok umpamanya, kan menakutkan sekali. Tapi enggak lah, modelnya mereka jualan syafaat, jualan sebagai cucu Nabi kan. Ini loh, ini seharusnya menjadi apa ya, renungan buat kita semua. Oke lah, kita enggak usah diajarin lah orang Nusantara. Kalau dengan orang-orang yang akhlaknya itu baik, ya kita hormatilah. Orang yang mempunyai ilmu, ya kita harus menjunjung tinggi gitu kan. Akan tetapi ketika kita disodorkan pada realita perilaku Habib, akhlaknya itu rodhail kan itu, ya sudah, kita tidak simpatik lagi, sulit lah. Dan para Habib ini selalu mencari pembenaran. Apa yang disampaikan oleh Profesor Pak Mahfud MD ini benar. Ketika kita itu dituntut untuk selalu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, rumah kita bersama, ya kan? Ketika mereka mengklaim semua sejarah Nusantara ini mengarah kepada mereka, ya contoh yang memerdekakan Indonesia adalah golongan Habib kan itu kan, terus merah putih yang bikin Habib, bahkan proklamasi itu inisiatornya itu Habib kan. Ya terus kita kebagian apa? Leluhur kita yang berdarah-darah mau dikemanakan? Kan begitu loh. Bagi pemerhati sejarah kan berpikir seperti itu. Bahkan Pak Mahfud MD mengatakan Bung Karno sebenarnya sudah muak dengan Habib itu. Ada indikasi seperti itu. Makanya dulu sejarah sudah mencatatnya. Dulu pernah mau dibalikin ke negaranya, Yaman sana kan. Tapi sama kiai-kiai kita dibilangin Bung Karno, ya siapa tahu ada manfaatnya. Ternyata tambah nemen kan karena gitu kan. Nah ini loh. Belum lagi mereka yang selalu mencoba untuk mencari kebenaran. Kok mencari pembenaran, bukan kebenaran. Ya pembenaran untuk golongan mereka. Ya kita tengok sajalah bagaimana omongnya itu esuk dele sore tempe, plan nggak jelas. Ada rekaman videonya ketika Rizik itu ngomong dengan nada intonasi yang keras, berapi-api biar dipercaya orang bahwa ini suara kebenaran, mungkin seperti itu alasan suaranya harus ngotot dan keras gitu. Dulu pernah ngomong kalau hari ini ada orang yang laku cucu Nabi silahkan tes DNA, jangan sampai hasil tes DNA kemana ngakunya kemana kan gitu. Itu dulu, sekarang mereka pucat, tidak berani. Makanya para Habib ini pengecut semua. Iya, kenapa kami mengatakan pengecut? Sama tes DNA saja tidak berani. Coba kalau mereka itu pemberani ya, kesatria. Sulitnya tes DNA apa sih? Kalau memang betul-betul legowo mau tes DNA, semua Habib ini ada toh yang membiayai. Ada. Siap. Terus dipubliskan, dijadikan bahan edukasi, tentu seperti itu kan. Wah mereka enggak mau. Terus ada lagi Habib, apa yang disampaikan Prof. Mahfud ini kan, kalau ada Habib yang di situ mengatakan Habib gila satu lebih mulia 70 kiai yang alim, ya kan, saya akan turun langsung sendiri, akan saya hajar sendiri, tempelengin. Wah kalau perlu digejuki. Faktanya mana ketika disodorkan ini loh alamatnya ini loh, mana penetrasinya? Nggak ada, iya kan, nggak ada. Mereka itu cuma bacot omong doang. Makanya ayolah kita sadar saudara-saudaraku,
ketika sejarah bangsa dan bernegara kita itu diarahkan menuju Khabib, padahal rekam jejaknya mereka itu eksodus yang dibawa oleh VOC Belanda kan gitu kan, yang dipekerjakan ya otomatis bisa dijongsa Belanda. Nah kok hari ini setelah Indonesia 78 tahun merdeka, mereka seenak semaunya mengklaim bahwa ini adalah jerih payah nenek moyang kami. Wah, pahlawan kesiangan kan? Kan begitu kan? Iya. Ya mereka itu cuma omong doang, tidak ada buktinya, termasuk berpuluh-puluh tahun kita dibodohi, digibuli dengan pengakuan mereka. Faktanya melawan suatu Kiai Imaduddin saja mereka tidak mampu kan. Nah ini sebuah bukti real nyata bahwa kelompok Baklawi ini hanya besar di mulut, ya, hanya pintar mengaku-ngaku akan tetapi bodoh dalam membuktikan. Ya sudah, seperti saja. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.